negara demokrasi. Ya, nggak boleh. Kan ya kalau ibu merasa ibu nggak boleh dikritik, berarti kita nggak perlu hidup di negara demokrasi. Kita luruskan dulu demokrasi untuk orang lain, untuk saya enggak. Karena kamu tidak boleh mengkritik saya seolah-olah kamu yang benar. Itu saya nggak mengatakan saya yang benar. Makanya Kita dulu ya masalahnya. Kamu menyatakan itu saya penyesatan publik. Apa maksud dan hak kamu? Loh, saya kan udah sebentar. Saya biarkan lagi, Mbak. Bahasa Indonesia kamu nggak benar. Jangan itu kan ada ahli. Coba kamu tanya dulu ke ahli baru kamu menyesatkan publik itu. Yang saya hormati. Menyesatkan publik itu. Saya berbicara sebagai seorang pembawa acara. Ketemu sama orang-orang yang tidak berkompeten. Biar saya bisa menjawab juga. Sebentar. Apa yang bisa saya sampaikan, saya bisa pertanggungjawabkan bahwa Bu Elida, kalau kemudian kita merujuk pada KBBI, menyesatkan itu artinya menyampaikan informasi yang nggak sesuai dengan fakta. Iya. Apa yang kami alami di dalam fakta dalam fakta gelar perkara itu nggak sesuai dengan yang ibu sampaikan. Itu pengertian menyesatkan. Jadi bukan ibu yang disesatkan itu informasinya aja, Bu. Menurut jadi nggak berhubungan dengan harkat dan martabat ibu. Boleh kamu yang menjawab dulu pertanyaan saya. Para narasumber yang terhormat, izin Ibu Eli sebentar. Bangsa Ngaji ya. Nggak, tunggu sebentar. Atau kita mau kembali ke substansi? Saya ingin kembali ke substansi. Kita kembali. Kita back to substansi aja. Saya belum puas. Begini ya. Saya minta apa yang menjadi menurut kamu itu benar, menurut saya tidak benar. Terus kamu paksakan saya menyatakan yang benar sesuai dengan pendapat kamu. Terus kalau tidak sesuai kamu anggap saya penyesatan publik. Oke, penyesatan publik itu tadi pengertiannya adalah menyampaikan informasi kepada publik. Kita bahas soal saya nggak setuju kamu kurang ajar kalau bilang saya pernah Astagfirullahaladzim, Bu, saya nggak elok, nggak pantas, nggak elok. Kamu mempermalukan saya di publik. Bu, saya udah nggak belok kamu, nggak boleh kamu bilang saya penyesatan publik, nggak boleh. Kita tahan dulu. Itu hak kamu, saya untuk kepentingan kamu, hak saya untuk konteks ya. Istighfar Bu. Memang harus. Ibu, itu kita sudahi dulu. Ibu tarik nafas dulu ya sebentar. Bangsa Ngaji, kita mau kembali ke soal kita kembali ke substansi aja. SP3. Tadi kata Anda ini prosesnya terlalu cepat gitu ya. Ke Solo SP3, kemudian RJ. Nah, ini seperti apa nih rencana untuk menggugat dari SP3 ini? Oh, jadi gini, Mbak. Enggak, tunggu dulu tentang substansi saya jawab. Ya? Ibu, saya mau kasih kesempatan dulu Bang Ngaji, nanti kita kembali ke Bu Eli dulu, enggak apa-apa. Kan tadi saya kasih kesempatan. Saya belum jawab. Ya? Enggak mau ke substansi ini atau yang apa, Bu? Kita kembali ke substansi. Nanti Ibu Eli, saya kasih kesempatan. Saya kasih kesempatan setelah ini. Ini substansi soal SP3-nya ini. Ya. Jadi gini, SP3 ini diterbitkan oleh Polda Metro Jaya dan itu adalah produk hukum. Oke. Produk hukum ini harus merujuk pada syarat formil dan syarat material. Kalau kita mengkaji dari sisi hukum pidana itu kan selalu menyandarkannya pada dua hal. Ada yang disebut dengan hukum pidana formil, yaitu hukum acara, bagaimana kita menjalankan ketentuan-ketentuan hukum pidana material, dan kemudian ada ketentuan hukum pidana material, yaitu berkenaan dengan pengenaan sanksi sampai kemudian ujungnya adalah pemidanaan. Nah, dari dua aspek ini, kami melihat bahwa produk SP3 ini pertama cacat formil. Satu-satu. Kalau saya mau menjelaskan dulu atau mau dibantah dulu? Terserah. Cacat formilnya dia jawab. Ini berdasarkan dijawab dulu. Oke, baik, silakan. Jadi tadi kan saya karena tadi tersinggung dengan dia, makanya lain jawaban saya begini. Apapun yang tertuang di dalam suatu urutan dalam suatu perkara, ini kan delik aduan. Mau yang dikatakannya nggak ada permintaan maaf, ada mengganti kerugian segala macam, itu kalau si korban menyatakan itu case close atau itu adalah understanding, mau apa? Mau dipaksakan dengan begini-begini? Ya enggak. Yang punya persoalan ini adalah Pak Jokowi. Dia pelapor dan dia memberikan ruang untuk kita datang berkunjung untuk berdamai. Kemudian terjadi perdamaian dan dianggap case persoalan, understanding. Ke depan tidak perlu pembahasan bagi Bang Egy. Kenapa nggak bisa minta maaf? Apa? Aus. Kering minumannya. Oke, baik. Sebenarnya apa yang menjadi tidak minta maafnya itu, saya kenapa minta maaf? Saya nggak salah. Oke. Yang saya gugat itu ijazah SMA. Ya. Terus ternyata di persidangan ijazah itu tidak diperlihatkan, Pak, kepada Pak Jokowi ini. Kemudian klien saya ditahan. Terus saya mengajukan kepada Barreskrim untuk agar klien saya dibebaskan karena ijazah tidak diperlihatkan. Oke. Kemudian saya sakit. Ternyata klien saya dibebaskan amnesti, berarti persoalan saya selesai. Ijazah S1 tidak ada urusan dengan saya. Itu hak Bang Egy.
Kenapa dipaksakan? Syarat-syarat Bang Egy. Baik. Itu syarat-syarat tadi sudah dikemukakan. Tapi Bang itu jadi gini, yang dijelaskan Bu Eli, yang saya hormati selaku orang tua saya, Bu ya. Yang dijelaskan oleh Bu Eli itu adalah peristiwa sampai kemudian keluar SP3. Itu peristiwa hukumnya. Tetapi kemudian yang kami kritisi itu kan bukan peristiwanya. Memang betul produk hukum itu akan berkaitan dengan satu perjalanan peristiwa hukum, tetapi kemudian ketika dia dikeluarkan harus sesuai dengan hukum acara yang diatur di dalam KUHP. Itu ya. Itu dulu. Saya kunci di situ dulu ya. Nanti saya jelaskan. Kenapa kami katakan ini cacat? Yang pertama, dasar hukum yang digunakan dalam keluarnya SP3, kalau Bu Eli punya SP3-nya, di situ ya di poin 3 kalau saya nggak salah, Bu. Poinnya apa silakan? Poinnya adalah rujukan hukumnya menggunakan pasal 361. Ini KUHP yang baru ya? Ya. 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Itu ada di poin C ya kalau saya nggak salah. Maksudnya 361 itu peralihan antara KUHP baru dan KUHP lama. Boleh dipakai. Kalian kan tidak tahu apa yang saya lakukan pengajuan RJ ini. Mau saya jelaskan saya dulu? Tunggu dulu. Saya yang tahu. Bu. Kalau kamu tahu ya, saya membuat beberapa syarat-syarat formil maupun syarat-syarat materialnya saya buat. Kemudian mereka gelar perkara. Syarat formil yang Ibu ajukan apa aja? Mereka gelar perkara tidak perlu saya klarifikasi kepada kalian karena ini sudah memenuhi unsur. Ya, kalau kalian kurang puas, lakukan apa kalian bisa, apa kalian mampu. Yang saya lakukan ini, saya merasa sudah menurut KUHP. Kemudian setelah itu mereka gelar perkara tanggal 13. Pertama saya masukkan tanggal 10, masih belum ada, saya masukkan lagi tanggal 12. Kemudian tanggal 13 mereka gelar perkara, dan tanggal 13 itu juga jawaban dari Pak Jokowi melalui media. Nah, Abang sebagai orang hukum, ini ingin membedahnya seperti apa? Saya bebedah ya. Jadi Bu Eli minta izin kalau saya bicara jangan dipotong dulu ya, karena saya udah memberikan Ibu waktu yang cukup panjang. Kenapa kami katakan ini cacat? Kalau kita merujuk pada pasal 361 huruf A yang tadi disebut adalah hukum transisi, di situ berlaku dua asas. Asas pertama adalah asas transitoir dan asas kedua adalah asas lex tempus, asas temporis delicti. Di pasal 361 huruf A itu dikatakan bahwa terhadap tindak pidana yang sedang disidik oleh penyidik dan belum selesai pada tahap penuntutan, maka tetap menggunakan undang-undang lama. Itu yang disebut oleh Ibu Eli, betul itu, hukum transisi. Atau hukum antar waktunya di situ, Bu. Nah, sekarang kalau kemudian kita kembali kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, itu tidak ada pengaturan restoratif justice. Undang-undang baru ini adalah pengaturan restoratif justice yang mengkodifikasi ketentuan di peraturan kepolisian, ketentuan di Kejaksaan Agung, dan ketentuan di Mahkamah Agung. Jadi semua terkodifikasi di dalam KUHP yang baru. Nah, masalahnya di dalam KUHP yang lama itu karena tidak dipakai, kemudian polisi menyandarkannya. Saya menganalisis karena itu juga tidak disebutkan dalam itu, menyandarkannya pada Perpol 8 2021. Nah, syarat formil dan materialnya sudah diatur, yaitu dari pasal 4, pasal 5, dan pasal 6. Pasal 4 itu syarat restoratif justice. Jadi restoratif justice itu adalah penyelesaian perkara pidana dengan basisnya adalah perdamaian. Ujungnya adalah adanya pemulihan keadaan. Kalau perdamaian harusnya ada saling memaafkan dong. Nanti aku jelaskan. Nah, di pasal 4 syarat formil, di pasal 5 syarat formilnya, di pasal 6 syarat, di pasal 4 syarat formil syarat material, di pasal 5 syarat material, dan di pasal 6 syarat formil. Di pasal 5 itu disebutkan bahwa terhadap perbuatan pidana material yang menimbulkan kekisruhan, yang menimbulkan kegaduhan, yang menimbulkan perpecahan di publik, apalagi perkara itu menjadi atensi publik yang luas, maka tidak boleh dilakukan restoratif justice. Itu peraturan yang dibuat oleh kepolisian sendiri. Kalau mereka menyandarkannya di situ ya. Dan analisa hukum saya mereka menyandarkan pada Perpol. Itu satu. Yang kedua, kalau kemudian tindak pidananya, ancaman pidananya tidak dilihat, memang di Perpol tidak diatur. Ya, tindak pidana artinya ancaman di bawah 5 tahun atau di atas 5 tahun bisa dilakukan restoratif justice. Tetapi yang kami persoalkan adalah kenapa terhadap jenis tindak pidana material yang telah menimbulkan kegaduhan di bangsa ini, kita berdebat dari stasiun televisi ke televisi yang lain, anak bangsa ini terpecah. Gitu ya? Sebentar dulu, Bu, mohon maaf. Ya, itu kemudian kenapa di restoratif justice? Karena apa? Karena di situ ada kepentingan publik. Itu satu. Yang kedua, ada kepentingan publiknya berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan pengenaan pasal. Jadi kalau disebut hanya delik aduan itu keliru.
Kenapa? Karena surat penetapan tersangka itu bukan hanya 310, 311 yang sudah berubah menjadi 433 dan 434 dalam KUHP baru. Tetapi juga menggunakan pasal 160 yang saat ini sudah berubah menjadi 246 yaitu pasal penghasutan. Yang dihasut itu kan publik. Jadi tidak bisa dilakukan restoratif justice terhadap suatu delik material yang menimbulkan kegaduhan di publik. Jadi Anda menyimpulkan bahwa tidak ada secara sah perdamaian yang terjadi dan juga menimbulkan kegaduhan. Ya, dan yang kedua di Perpol 8 2021 itu di lampirannya itu kan ada kesepakatan perdamaian. Kesepakatan perdamaian itu harus ada pemaafan dari korban. Nah, kenapa perlu ada pemaafan dari korban? Karena kunci daripada restoratif justice adalah pemulihan hak korban, bukan hak tersangka. Bahwa kemudian hari ini Bang Egy dan DHL mendapatkan pembebasan dengan status tersangkanya dicabut dengan SP3, ya itu is okay buat mereka. Tetapi dari sisi penegakan hukum, ya itu yang kami lihat cacat formil. Harusnya ya Mbak, sama-sama berdamai. Kemudian harus ada pengakuan kesalahan. Karena yang ditimbulkan dari suatu kondisi yang tidak nyaman bagi seorang korban itu kan adalah suatu peristiwa pidana. Bagaimana mungkin lahir pemaafan kalau nggak ada pengakuan bahwa aku bersalah? Kan harus ada. Karena yang diproses itu kan perbuatannya. Dan perbuatannya itu akan dimaafkan ketika ada permohonan maaf. Sementara Bang Egy dan DHL sendiri, kemarin kami sama Bang DHL di salah satu stasiun televisi juga mengakui bahwa kami nggak pernah menyatakan ijazah ini asli. Terus apa yang dipulihkan? Itu juga menjadi perdebatan